Tahukah Anda bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari dapat mempengaruhi lingkungan sekitar secara sengaja maupun tidak sengaja? Contohnya, membuang sampah sembarangan. Ketika kita membuang sampah tidak pada tempat seharusnya secara terus-menerus, sampah akan menumpuk dan menjadi sarang bakteri yang mengakibatkan lingkungan tidak higienis dan sehat. Bakteri-bakteri ini bisa menyebabkan timbulnya penyakit yang bisa mempengaruhi kesehatan kita. Biasanya, lingkungan yang buruk bisa terjadi karena gaya hidup yang tidak higienis. Lalu, gaya hidup seperti apa saja yang tidak higienis dan dapat berdampak buruk bagi lingkungan? Nah, ada 6 faktor utama, yaitu merokok tidak pada tempatnya, membakar sampah, lupa mencuci tangan sebelum makan, menjemur pakaian di dalam rumah, menggunakan plastik sekali pakai, dan membuang sampah sembarangan. Poin pertama, merokok tidak pada tempatnya bisa membahayakan kesehatan, terutama pada perokok pasif yang sering terpapar asap rokok. Perokok pasif memiliki risiko gangguan kesehatan yang sama tingginya dengan perokok aktif. Dikutip dari Muhammad Zamroni, seorang aktivis dari Tunas Hijau, menyebutkan bahwa ketika banyak orang peduli terhadap ancaman kesehatan dari aktivitas merokok, maka perlu diketahui juga bahwa rokok juga sangat buruk dampaknya terhadap lingkungan hidup. Setelah dibuang, puntung rokok yang masih menyala bisa bertahan hingga 3 jam. Dengan 4.000 bahan kimia beracun yang dikandungnya, maka hampir setiap detik selalu ada racun yang dilepaskan. Puntung rokok mengandung bahan kimia berbahaya seperti kadmium, arsenik, dan timah yang secara parsial dilepaskan ke udara selama proses merokok yang menambah-menurunkan kualitas udara di sekitar. Bahan beracun kadmium dan timah yang dikandung puntung rokok dapat larut semuanya setelah puntung rokok tersebut berada di air selama 1 jam. Ketika puntung-puntung rokok dibuang, angin dan hujan membawanya ke saluran air. Kimia beracun yang dikandungnya kemudian dilarutkan pada ekosistem air dan mengancam kualitas air dan kehidupan di dalam air. Poin kedua, setiap kali membakar sampah, Anda akan membahayakan lingkungan dengan risiko terjadinya kebakaran. Selain itu, ada beberapa masalah kesehatan yang mungkin muncul akibat pembakaran sampah di rumah tangga. Yang pertama adalah iritasi. Masalah kesehatan paling ringan yang mungkin Anda rasakan akibat pembakaran sampah adalah iritasi pada mata, hidung, mulut, dan tenggorokan. Terkadang, hal ini dibarengi dengan menurunnya stamina, bahkan sakit kepala dan pusing. Yang kedua adalah gangguan pernapasan. Masalah kesehatan yang mungkin Anda derita akibat paparan asap pembakaran sampah adalah asma, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, hingga pneumonia. Yang ketiga adalah penyakit kardiovaskuler. Penyakit yang dimaksud mulai dari serangan jantung hingga stroke. Hal ini disebabkan oleh masuknya partikel polusi ke dalam tubuh, terutama bila terjadi secara masif dan berulang. Yang keempat adalah mengganggu kehamilan dan mengakibatkan penyakit-penyakit yang serius. Dioksin, salah satu partikel polusi yang paling banyak ditemukan dalam hasil membakar sampah, adalah zat berbahaya yang bersifat karsinogen atau dapat memicu kanker. Dioksin merupakan racun yang berbahaya bagi ibu hamil, anak-anak, dan orang lanjut usia. Poin ketiga, lupa mencuci tangan sebelum makan. Setelah pandemi COVID-19 merebak, aktivitas mencuci tangan menjadi suatu kewajiban yang harus sering kita lakukan sehari-hari, terutama saat sebelum makan. Hal ini guna meminimalisasi peluang bersarangnya virus di tangan kita, yang kemudian kita gunakan untuk menyentuh banyak benda, termasuk bagian-bagian tubuh kita sendiri. Namun, jauh sebelum pandemi COVID-19 menggegerkan dunia, aktivitas mencuci tangan sebelum makan semestinya sudah menjadi kewajiban bagi kita. Jika kita tidak mencuci tangan sebelum makan, artinya kita memberikan kesempatan bagi bakteri atau virus untuk menginfeksi tubuh kita. Misalnya, bakteri Salmonella dan E. coli. Kedua bakteri ini dapat mengganggu sistem pencernaan dan menyebabkan diare. Poin keempat, menjemur pakaian di dalam rumah dapat menyebabkan beberapa efek buruk
bagi kesehatan kita. Yang pertama, menyebabkan penyakit paru-paru basah. Kalau baju tersebut dibiarkan berlama-lama menggantung, maka bisa memicu munculnya spora, jamur, bahkan tungau debu. Lebih gawatnya lagi, bakteri tersebut akan terus berkembang walaupun baju sudah tidak dijemur lagi. Dengan adanya kuman-kuman tersebut, kemungkinan besar para pemilik rumah bisa terkena penyakit asma. Bahkan kabar buruknya juga bisa memunculkan penyakit paru-paru basah jika kelembaban pada ruangan sudah terlalu parah. Yang kedua, memicu tumbuhnya alergi. Masalah satu alergi bisa muncul karena zat yang ada pada deterjen masih menempel di baju, sehingga para pemilik rumah secara tidak langsung menghirup zat tersebut sampai pakaian kering. Nah, dari senyawa yang terhirup itu bisa memicu alergi yang berujung dengan penyakit di bagian sistem pernafasan, terutama bagi anak-anak. Yang ketiga adalah kekebalan tubuh akan menurun. Poin kelima, menggunakan plastik sekali pakai. Plastik memang diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia dan berfungsi sangat praktis dalam membantu kehidupan kita sehari-hari. Namun, plastik sebagai bahan anorganik jika menjadi sampah akan sangat sulit terurai hingga membutuhkan puluhan hingga ratusan tahun. Oleh sebab itu, kita wajib mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, misalnya mengurangi penggunaan kantong kresek atau plastik saat berbelanja di pasar atau supermarket, mengurangi penggunaan sedotan plastik, membeli air minum dalam kemasan, dan lain sebagainya. Efek penggunaan kantong plastik yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai macam masalah atau pencemaran sampah plastik. Kantong plastik dapat menimbulkan atau penyebab utama dari pencemaran air, udara, dan polusi tanah. Berikut beberapa dampak sampah plastik yang bisa ditimbulkan oleh sampah-sampah plastik yang berserakan di lingkungan. Antara lain, yang pertama, racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan berpotensi untuk membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah, termasuk cacing. Yang kedua, menurunkan kesuburan tanah. Hal ini dikarenakan plastik juga dapat menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk hidup di bawah tanah yang berperan dalam proses penyuburan tanah. Yang ketiga, menyebabkan banjir. Yang keempat, sampah plastik yang dibakar asapnya akan mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan manusia. Yang kelima, penyumbatan saluran air akibat sampah plastik dapat menjadi tempat perkembangbiakan daur hidup nyamuk dan serangga berbahaya lainnya seperti nyamuk DBD dan malaria sehingga menimbulkan penyakit. Poin keenam, membuang sampah sembarangan. Sampah bisa menyebabkan penyakit pada manusia melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama, penularan langsung. Penularan langsung adalah penularan yang terjadi ketika manusia melakukan kontak langsung dengan sampah. Saat ada anggota badan yang bersentuhan dengan sampah, itulah pada saat bakteri atau kuman dan parasit akan berpindah ke tubuh sehingga menyebabkan berbagai penyakit. Yang kedua, penularan tidak langsung. Penularan penyakit secara tidak langsung dapat terjadi melalui vektor atau hewan pembawa penyakit seperti kecoa, tikus, lalat, dan nyamuk. Hewan-hewan ini bisa menjadi kendaraan untuk bakteri, virus, cacing, dan berbagai penyebab penyakit lainnya untuk masuk ke tubuh. Ada banyak penyakit yang bisa timbul akibat kebiasaan membuang sampah sembarangan, di antara tetanus, hepatitis A, cacingan, demam berdarah, keracunan makanan, infeksi kulit, dan lain-lain. Nah, dari ke-6 poin yang sudah saya jelaskan, mari kita ubah gaya hidup ke yang higienis untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekitar agar tubuh kita bisa tetap sehat dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan juga untuk kehidupan lingkungan kita di masa depan.